السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين والمسلمات، بارك الله فيكم جميعا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang cerah ini, di hari Ahad tanggal 27 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, alhamdulillah Allah temukan kita untuk sekian kalinya di majlis yang mulia ini, fi majlisi Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di majlis di mana kita mempelajari dan mengetahui lebih dekat tentang sifat-sifat dan kepribadian baginda Mustafa wa Rasulul Mujtaba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, 15 hadis telah kita selesaikan yang membahas tentang as-sifat al-khalqiyah, sifat-sifat fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang kedua, al-muallif al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala akan membahas bab ma jaa fi khatamin nubuwah, bab hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang atau riwayat-riwayat dari para sahabat yang bercerita, yang menjelaskan tentang sifat setempel kenabian yang ada pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca hadis demi hadis yang berkaitan dengan ini, yaitu hadis yang ke-16, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, beliau memberikan catatan muqaddimah di awal bab ini. Beliau mengatakan hafizahullah taala, hadzal bab lahu ta'alluq bi sifatin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Bab ini pembahasan tentang setempel kenabian masih ada hubungannya dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah, yaitu masih ada hubungannya dengan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pembahasan tentang sifat fisiknya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita jelaskan di depan. Fahuwa far'un 'anil babil ladzi qablah. Dan ini cabang pembahasan atau ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Lianna min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyyah hadzal khatam alladzi ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala baina katifayhi. Karena sesungguhnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat fisiknya beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah stempel ini, stempel kenabian ini yang Allah jadikan atau Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Stempel kenabian ini ada pada fisiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya antara kedua bahu beliau sallallahu alaihi wasallam, yang terletak antara kedua bahu beliau sallallahu alaihi wasallam. Pundak atau bahu. Jadi ini pundak kanan, pundak kiri, berarti di tengah-tengahnya di mana? Di belakang atau di depan ya, Pak? Anak tanya sama antum. Di belakang sini. Ya, di punggungnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Antara kedua pundak beliau. وقد اتفق أهل العلم على أنه كان علما وآية على نبوته. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan. Ulama hadis, ulama sejarah sepakat. Ahlul ilmi, para ulama sepakat bahwasanya tanda atau stempel ini sebagai tanda dan bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam bagi umat manusia. Lakinnahum ikhtalafu hal wulida bihi sallallahu alaihi wasallam am annahu wujida ba'da dhalik. Yang jadi perselisihan para ulama, apakah tanda kenabian ini sudah ada semenjak Rasulullah SAW lahir, atau muncul ketika Rasulullah SAW diangkat dan resmi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, ketika turun wahyu pertama kali kepada beliau sebagai tanda pengangkatan beliau sebagai Nabi, itu baru muncul atau itu sudah ada semenjak beliau lahir. Ini yang jadi perselisihan para ulama. Tanda stempel ini sudah ada sejak lahirnya Rasulullah SAW dari kecil, atau muncul ketika beliau dianggap menjadi Nabi. Berselisih ulama. Wal adhar alladhi tasnaduhu riwayat wal adillah anna hadha al-khatam kana ma'a hadisati ash-shakk alladhi hasalat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam عندما أتاه جبريل وشق صدره وغسل قلبه. ففي تلك الحادثة كان طبع خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, yang lebih dekat dengan kebenaran, dengan melihat sanad-sanad hadis atau riwayat-riwayat yang ada, kelihatannya yang lebih dekat, yang lebih jelas, atau pendapat yang lebih kuat sesuai dengan riwayat dan dalil yang ada, bahwasanya stempel kenabian ini atau tanda kenabian ini muncul atau ada ketika Rasulullah SAW mengalami kejadian pembelahan apa? Pembelahan dada beliau. Kapan ini?
Pembelahan ini terjadi pada 2 kali ya ikhwan. Itu ketika beliau kecil, bukan semenjak lahir, bukan. Ketika beliau mungkin umur 5 atau 6 tahun atau 4 tahun, kurang lebih ya itu. Mungkin umur segitu, 4 atau 5 tahun. Pembelahan pertama kali. Dan terjadi pembelahan dada kedua kalinya sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, setelah beliau jadi Nabi. Jadi pembelahan yang pertama kali itulah yang dilakukan Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian hati beliau dikeluarkan dan ditaruh di sebuah bejana dan dicuci oleh Jibril dengan air apa? Zam-zam. Dan dikeluarkan kotoran yang menempel di hati tersebut. Jadi Muhammad sudah disiapkan dari dini untuk menyandang risalah kenabian sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kejadian ini, Allah juga sematkan stempel tanda kenabian di punggung beliau antara kedua bahu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, di bagian belakang. وقال الشيخ هذا الخاتم هو جزء ناتئ بارز من البدن بين الكتفين. Tandanya, stempel ini bukan stempel yang antum bayangin, stempel jedok gitu, bukan. Tanda ini, stempel ini berwujud suatu yang menonjol keluar dari tubuhnya Rasulullah SAW. Tampak sekali tonjolan tersebut di badan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan terletak antara dua bahu beliau. Wa huwa ila al-kadhibil aysar aqrab. Ya Allah. Dan tanda ini ke arah punggung sebelah kiri lebih dekat daripada punggung sebelah kanan. Jadi ke punggung sebelah kiri lebih dekat daripada ke sebelah apa? Kanan. Kata Syekh Abdul Razak, limada? Kenapa ya ikhwan? Ke kiri lebih dekat. Maksudnya arah ke punggung, dia di tengah-tengah, tapi lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke pundak bagian kiri. Kenapa ya ikhwan? Wa ya'ti dzikru hajmihi fi riwayat allati saqaha al-musannif bi annahu mithlu hajmi bayt al-hima wa yashbih al-jild min haythu lahu. Tayyib. Al-aqrab. Kenapa? Karena kalau ke kiri itu lebih dekat dan lurus dengan apa? Hati atau jantung. Lebih dekat dengan apa? Jantung. Wa dzikru hajmi fi riwayat allati saqaha al-musannif bi annahu mithlu hajmi al-bayda. Dan bentuknya seperti telur merpati. Bentuknya dan besar kecilnya seperti dan sebesar telur merpati. Wa yushbihul jazata min haythul lawn. Adapun warnanya tidak jauh beda dengan kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa dzikru hadzal khatam sifatan lahu fil kutub as-sabiqah wa kana ya'rifu ahlul kitab bima tala'u alayhi fi tilkal kutub annaha alamatun li nubuwwatihi.
Dan tanda kenabian ini, stempel ini sudah tertulis, termaktub di kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Seperti Zabur, Taurat, Injil, termaktub, tertulis di kitab-kitab tersebut. Nah, ahlul kitab, orang-orang yang benar-benar mendalami, para ulama-ulamanya, orang Yahudi dan orang-orang Nasara, itu mengetahui banget sifat ini. Yang mana mereka yang membaca kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Islam, sebelum Al-Quran, mereka mengetahui sekali kitab ini, mengetahui sekali tanda kenabian ini. Dan itu merupakan salah satu ciri dari tanda kenabian Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'ti anna Salman, satu contoh, Salman Al-Farisi. Salman ini ya ikhwan, Masya Allah, berpindah-pindah agama dia mencari kebenaran. Di antara yang dianut adalah dia pernah ikut dengan seorang rahib Nasara, dan dia belajar di tempat ibadah mereka, hidup bertahun-tahun mengabdi kepada rahib tersebut dan mempelajari apa yang ada di kitab-kitab yang pernah diturunkan seperti Taurat dan Zabur dan Injil. Dipelajari dan dibaca oleh Salman dengan detailnya, sampai hafal Salman itu poin-poin pentingnya. Di antara yang diketahui oleh Salman Al-Farisi, sampai maklumat ini menuntut dia, memotivasi dia untuk safar dari Furs, dari Persia, dari Iran sekarang ini, nyebrang lautan ke Jazirah Arab, singgah dulu di Syam, di Damaskus, kemudian melanjutkan perjalanan lagi sampai ketemu dengan kota Madinah. Yang dia cari adalah kota Madinah, dan di situ juga disebutkan ciri-ciri kota yang disinggahi atau kota yang akan dihuni atau yang dijadikan pusat dakwahnya Nabi yang terakhir, yaitu Madinah. Disebutkan di situ ciri-cirinya. Dan Salman, Masya Allah, mengetahui akan sifat negeri tersebut dan juga tanda-tanda kenabian yang ada pada fisik Nabi tersebut. Di antaranya ini, khatamun nubuwah ini. Antara kedua, bahunya Rasulullah SAW. Lamma sami'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a yadrubu hadhil alama wa yataharraha hatta ra'aha. Tatkala mendengar berita akan ada Nabi di Yathrib, Salman sudah ke Yathrib duluan sebelum Rasulullah SAW datang. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, Salman sudah menunggu. Karena sifat negerinya seperti ini, banyak kurmanya di antaranya, diapit gunung dari seluruh penjuru kecuali bagian satu arah yang nggak diapit oleh gunung. Akhirnya Salman dengan setianya menunggu kedatangan Nabi tersebut. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, belum masuk Islam. Akhirnya Salman berusaha untuk melihat tanpa sepengetahuan Nabi SAW. Datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk melihat tanda kenabian yang dia bawa, yang ada pada tubuhnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam tubuhnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tunjukkan kepada Salman, dan seperti apa yang dimaktub tertulis dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitabnya
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, Ahlul Kitab. Dengan itu Salman masuk Islam, ya. Tidak ragu lagi sudah. Jadi jangankan dalam hadis, sampai ini disebutkan dalam kitab-kitab yang itu bukan ajaran kita, bukan kitab kita. Allahu Akbar. Ada banyak hadis, di antaranya hadis yang ke-16 insyaallah akan kita baca. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala beliau meriwayatkan hadis ini dari Abu Raja sampai nyambung sanadnya ke Sa'ib ibn Yazid, seorang sahabat yang mulia. Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Sa'ib bin Yazid beliau mengatakan, yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha ra'si wa da'ani bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa kuntu khalfa dhahrihi fanadhartu ila al-khatami baina katifayhi fa idha huwa mithlu zirril hajalah. Sa'ib beliau bercerita, bibiku, bibi dari ibuku pernah datang membawaku menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ib berarti masih apa berarti? Masih kecil, tapi sudah berakal, mumayyiz. Kemudian bibiku mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya anak dari saudariku ini dia sedang sakit. Jadi Sa'ib pada waktu itu sakit memang, mengidap penyakit. Maka Rasulullah SAW mengusap kepalaku, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW mengusap apa? Kepalaku dan mendoakan untukku dengan keberkahan. Dan mendoakan untukku dengan doa keberkahan. Dan Rasulullah SAW lanjut beliau berwudu. Maka aku pun juga meminum sisa air wudu beliau SAW. Wa kuntu khalfa dhahrihi. Setelah itu aku berdiri di belakangnya Rasulullah SAW. Setelah itu aku berdiri di belakangnya siapa? Rasulullah SAW. Maka aku melihat tanda kenabian, setempel kenabian ada di antara kedua pundak beliau SAW. Dan tanda tersebut seperti zirril hajalah, sebesar dan berbentuk seperti telur merpati atau sejenis burung merpati. Sa'ib ibn Yazid mengatakan, bibiku pergi menghadap Rasulullah SAW sambil membawa aku. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, dan aku belum menjumpai nama bibinya Sa'ib ini siapa namanya, gak disebutkan memang, dan rawi-rawi yang lain juga tidak menyebutkan. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah beliau sendiri pun juga tidak mengetahui siapa namanya. Tadi Sa'ib dalam kondisi sakit. Dalam riwayat disebutkan, anna
disebutkan dalam riwayat yang lain ada luka, ada isobah, terkena sesuatu, luka di kaki Sa'ib. Disebutkan dalam riwayat yang lain, annaha qalat ya Rasulullah inna bana ukhti waqa'a. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak dari saudariku ini jatuh dan terluka kakinya. Dan mungkin enggak cuma luka, bisa mungkin ya kesleo atau mungkin yang lainnya. Yang jelas sakit kakinya. Kana yashtaki rijlahu kama thabata fi ghairi hadha at-tariq. Dalam riwayat yang lain tadi bahwasanya dia terjatuh. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya Sa'id ini mengeluhkan atau dia merasakan kesakitan yang ada di kakinya. Famasaha bi ra'sihi, kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Mengusap kepala, mashur ra'si sabi fihi talatuf bih. Syekh Abdul Razak mengatakan mengusap kepala anak kecil itu menunjukkan akan kelemah lembutan. Tanda kelemah lembutan. Kama anna wad'ul yadi 'alal maridi fihi mu'anasatullah. Dan meletakkan tangan kita di atas tubuhnya orang yang sakit, sebagaimana kita meletakkan atau menyentuhkan tangan kita di atas tubuhnya orang yang sakit, ini juga sebagai bentuk kelembutan, empati, peduli, seolah-olah kita juga merasakan sakit yang dia rasakan. Wa ihsasun bi ba'd ma yu'anihi min hararatil jism wa khafaqanil qalb wa nahwi dzalika. Dan kita juga bisa merasakan dengan menyentuh itu akan panas demam yang dia rasakan, panas tubuhnya, demam tinggi yang dia rasakan. Dan juga kita bisa merasakan detak jantungnya yang mungkin berdetak, detak nadinya yang kencang karena dia sakit. Dan itu pentingnya kita kalau mengunjungi orang sakit itu nggak cuma berdiri sampingnya, diri gimana sehat ya, semoga lekas sembuh, nggak begitu ikhwan. Duduk mendekat ke dia, sentuhlah dia dengan tangan antum, doakan sambil doakan la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Atau doa yang lain, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfiyak. Diulang 7 kali, 3 kali, 5 kali. Jadi enggak cuma berdiri salaman aja, enggak. Salaman jangan langsung dilepas. Doakan dia, sentuh badannya, seolah-olah antum itu merasakan, ikut juga merasakan sakit yang dialami. Dan suasana yang pernah merasakan sakit, terutama sakit yang parah. Suasana yang paling disenangi orang sakit tatkala dikunjungi orang dan disentuh badannya, seraya didoakan. Wallah ya akhwan, wallah. Ini cuman berdiri aja, ngobrolnya berjauhan, enggak, dekat, sentuh dia. Ini kelemah lembutan ya akhwan. Pentingnya kita belajar kelemah lembutan dari baginda Mustafa wa Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada anak kecil, sentuh kepalanya, doakan barakallahu fiik. Doakan. Kalau besar kamu ingin jadi apa, Dek? Kalau besar kamu ingin jadi apa, anak? Aku pengen jadi kayak Abi. Masya Allah, berarti abahnya sukses ini di anaknya. Anak pernah nanya seperti itu, dijawab begitu sama anaknya. Kamu kok besar pengen jadi apa, Muhammad? Anak pengen kayak Abi. Karena dia abinya sering khutbah Jumat berapi-api dan anaknya juga hadir di situ. Mungkin lihat abinya mungkin sering mengisi dakwah. Masya Allah, hadir di pengajian ayahnya. Sampai dia mengatakan seperti itu. Ini bagus, menanamkan optimisme,
melatih kedewasaan dari dini. Dia merasa dihargai oleh kita. Masya Allah. Dan itulah didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wada'ali bil barakati. Setelah diusap kepalanya Sa'ib oleh Rasulullah SAW dengan tangan beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Rasulullah SAW semuanya berkah ya. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan Sa'ib dengan doa keberkahan. Maksudnya apa keberkahan di sini? Husulul khairi wa nama'uhu wa ziyadatuhu. Mendapatkan kebaikan, segala kebaikan, dan bertambahnya kebaikan yang ada pada Sa'ib. Waqad ajaba Allah du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil barakah. Allah kabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Sa'ib yang didoakan dengan doa keberkahan. Wa fi ba'd riwayat al-hadits fi sahih al-Bukhari 'an al-Ju'ayd ibn Abd al-Rahman annahu qala ra'aitu Sa'ibah ibn Yazid ibn 94 jaldan mu'tadilah. Ini salah satu dari keberkahannya Sa'ib, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dalam riwayat dari Ju'aid bin Abdurrahman. Ju'aid bin Abdurrahman seorang tabi'in. Beliau mengatakan, aku pernah bertemu dengan Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, dan umurnya pada waktu itu aku berjumpa dengan dia 94 tahun. 94 tahun, jaldan mu'tadilah, dan masih kokoh badannya dan tegap jalannya, masih sehat walafiat. 91, 94 tahun. Ini diantara keberkahan yang dimiliki Sa'ib karena doanya Rasulullah SAW yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Faqala qad alimtu ma mutti'tu bihi sam'i wa basari illa bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna khalati dhahabat bi ilaihi faqalat ya Rasulullah inna bina ukhti syakin fad'u Allah. Qala fad'ali. Terusannya dalam riwayat Bukhari ini, maka Sa'ib mengatakan kepadaku ketika Ju'aid bin Abdurrahman, seorang tabi'in yang mulia ini ketemu dengan Sa'ib dan melihat Sa'ib itu masih kokoh, tegap badannya, sehat walafiat, 94 tahun. Masya Allah. Ya, takjub ini Ju'aid bin Abdurrahman. Langsung berkata Sa'ib kepada Ju'aid, sesungguhnya aku ini menyadari benar dan tahu benar bahwasanya apa yang aku rasakan dari nikmat sehat, pendengaranku, sehat pandanganku, ini semuanya, bahkan jasadku, badanku semuanya ini, telingaku masih normal, mataku masih bisa melihat dengan normal, giginya belum tanggal, bayangin Pak. Semuanya ini karena keberkahan dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala bibiku dari ibuku membawaku menghadap Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anak dari saudariku ini mengeluhkan sesuatu, sakit di kakinya tadi dalam riwayat. Doakan untuknya. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW sampai terakhir hadis yang kita baca tadi. Fajawaza umruhu 90 wala yazalu jismuhu mutamasikan qawiyan mu'tadilan. Syekh Abdul Razak mengatakan umurnya dah lebih dari 90 tahun, tapi badannya masih kuat, masih tegap, berisi, kuat. Walaysa fihi hudbatun aw inhina, dan tidak sedikit pun badannya bungkuk, tidak membungkuk sedikit pun badannya. Wala yazalu yatamattu bi sam'ihi wa basarihi, dan dia masih merasakan nikmatnya mendengar dan melihat. Bi barakati da'wati Nabi SAW, dengan dakwahnya Nabi SAW. Wasa'ib akhiru man mata minas sahabati fil Madinah. Dan Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang terakhir kali meninggal dunia di kota Madinah. Sa'ib. Adapun sahabat yang terakhir
meninggal dunia di seluruh bumi jagat raya siapa ikhwan? Hah? Abu Tufail. Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Tufail al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fiik. Dan umurnya lebih dari 100 lah. Abu Tufail Amr al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Tufail bin al-Amr al-Ansari. Ini dari seluruh sahabat yang ada di jagat raya pada waktu itu, Abu Tufail terakhir dari mereka. Sahabat yang terakhir kali meninggal di Madinah siapa? Sa'id ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, umurnya 94 tahun. Afwan, umurnya 96 tahun meninggalnya. Ketemu dengan siapa? Ju'aid tadi umurnya 94. 2 tahun setelah pertemuan itu baru meninggal dunia. 96 dia meninggal dunia. Masya Allah. 4 tahun lagi 100 akhir. Ada orang umurnya 90 di Palembang ini, akhwan. Tanya sama antum, pernah nggak dengar gitu? Sekarang masih hidup gitu, umurnya 90 lebih, 94, 92. Ada yang tahu? Kalau ana tahu dan masih ada orangnya di Celentang situ. Kalau mau habis kajian kita main ke rumahnya. Mau nggak ada? Kaget nanti dia bingung kok banyak orang kita belum masih tahu. Dan masih begawe di Pasar 16. Begawainya pakai transmusi itu. Naik turun bis bayangin. Jalan kami dari rumahnya itu ke transmusi itu jauh. Pakai tongkat. Masih sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan kalau sholat berjamaah nggak pernah terlambat ya. Sebelum azan sudah berangkat. Wallah anak lihat sendiri. Wallah kita ini malu ya. Masih begawi bayangin. Itu yang terakhir anak dapetin. Semoga beliau masih hidup. Karena rumah saya nggak jauh dari situ. Dan dulu saya sering ngisi di musola Mukarramah itu, dekat dari itu rumahnya. Jadi sering kita ketemu. Masya Allah. Tidak tahu umur kita ini berhenti di angka keberapa, tidak tahu. Allah musta'an. Banyak para sahabat dan sahabiyat itu memang kehidupannya diberkahi, di antara bentuk keberkahan tersebut kesehatan di kandung badan mereka. Terbukti keberkahan itu dalam bentuk fisik mereka. Di antaranya tadi masih bisa lihat dengan sempurna. Giginya nggak ada yang tanggal satupun. Ini juga ada seorang sahabiyat, Asma bintu Abi Bakar, kakaknya Aisyah, Asma, ibunya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala. Zubair ini sudah pendekarnya sahabat, nikah dengan Asma. Terlahirkanlah sosok Abdullah bin Zubair yang menjadi pahlawan luar biasa akan keberaniannya dan tidak pernah kenal takut. Ini Abdullah bin Zubair seperti ayahnya.
Dia memiliki ibu namanya Asma bintu Abi Bakar. Asma ini umurnya sampai juga ratusan. Dan tidak ada satupun giginya yang tanggal. Banyak para sahabat seperti ini. Memang benar-benar sahabat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ketaatan mendatangkan keberkahan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan kesehatan di kandung badan. Itu jelas ya Allah. Jelas. Sebaliknya kemaksiatan akan melemahkan badan ini, melemahkan fisik ini, dan menggerogoti kesehatan ini. Ini dampak negatifnya kemaksiatan, jangan dikira tidak mengimbas ke situ. Mengimbas. Wa tawadda'a fa syaribtu min wudhu'ihi. Ini perkataannya Sa'id, beliau berwudu, kemudian aku minum dari wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Tawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa syaribtu min fadli wudhu'ihi. Tadi sudah kita jelaskan, kemudian Rasulullah SAW berwudu, setelah beliau doakan Sa'id, kemudian Rasulullah SAW wudu, sisa wudunya itu diminum oleh siapa? Sa'id. Huwa man fasala minal ma'i alladhi la massa jasadahu syarif. Nah, yaitu sisa wudunya beliau, bekas cobokan, bekas air yang tersentuh dengan badannya siapa? Rasulullah SAW. Itulah yang diminum oleh Sa'id. Wa hadha an-naw'u min at-tabarruk. At-tabarruku biriqihi wa sya'rihi wa fadli wudhu'ihi haqqun dalat alaihi dalail. Inilah bentuk dari tabarruk, ngalap berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibolehkan dalam syariat. Yang dibolehkan. Nah, dan ini benar, dibenarkan oleh syariat cara bertabarruk seperti ini. Seperti bertabarruk dengan ludahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sisa dari wudunya atau bekas wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dengan dalil atau dalam dalil-dalil yang sahih. Waja'at nususun katsiratun tashhadu lahu, dan banyak nas-nas syar'i dalam hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Wa kana sahabatu yaf'aluna, dan para sahabat mengerjakan itu. Wa bi ittifaqi ahli al-basirati bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam min khasaisi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini menjadi kesepakatan para ulama ahli ilmi, bahwasanya tabaruk ini hanya boleh dilakukan kepada Rasulullah SAW. Dan jadi catatan hanya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, dan di waktu beliau masih apa? Hidup. Di waktu beliau masih apa? Hidup. Dan ini termasuk dari khasaisun Nabi SAW. Di antara ciri-ciri atau kekhususan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW itu jarang meludah ya ikhwan. Tapi kalau meludah, kalau mau meludah itu sahabat sudah siap-siap, sahabat itu sudah nunggu kok. Ludah langsung mendekat Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW mau meludah, pasti kan orang meludah kan pasti kan nggak mungkin meludah di sini. Dia sahabat lihat gerak-geriknya. Ketika meludah, sahabat langsung mendekat. Ketika dikeluarkan ludah itu pasti terjatuh di telapak tangannya para sahabat. Habis itu oleh para sahabat diusapkan ke badannya. Tapi bukan seperti ludah kita. Dan keringatnya Rasulullah SAW itu dikumpulkan oleh salah seorang istri beliau, kalau nggak salah Ummu Salamah, dikumpulkan menjadi parfum minyak wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi, disebutkan dalam riwayat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tubuh Rasulullah SAW senantiasa harum
Dan Rasulullah SAW menyukai kebersihan, tidak suka bau-bau yang nggak enak, nggak sedap, mengganggu, nggak suka Rasulullah SAW. Makanya beliau senantiasa menjaga apa? Untuk menjaga bau mulut beliau senantiasa nggak lepas dengan apa ya ikhwan? Siwak di tangan beliau. Kemana saja? Ketika masuk rumah, pertama kali sebelum ketuk pintu, beliau apa? Bersiwak terlebih dahulu, baru ketuk pintu dan salam pada istrinya. Ketika keluar ke masjid, beliau bersiwak. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau aku tidak takut membebani umatku, pasti akan kuwajibkan mereka pakai siwak sebelum sholat. Kalau aku tidak takut membebani umatku, pasti akan kuwajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka mau wudu. Ini semuanya adalah sebagai bukti kalau Islam ini cinta kesucian, cinta kebersihan, bau yang segar. Bau-bau yang tidak nyaman disingkirkan. Begitu ikhwan. Kayak anak lanjutkan pada ikhwan. Tapi ini berat. Anak yakin ini ucapan saya ini berat untuk dilakukan. Antum suka jengkol dan pete. Wallah, ini makanan yang buruk loh ini. Halal tapi bukan thayyib. Jengkol ini. Sekali lagi yang tegaskan. Jengkol dan pete ini makanan yang halal, tapi tidak thayyib. Ini fatwa dari saya. Kenapa? Baunya mengganggu ikhwan. Apalagi ketika sholat, apalagi ketika antum buang kotoran, baunya itu tertinggal, bayangin, ganggu orang. Takutlah kepada Allah. Pesanan, takutlah pada Allah dalam makanan-makanan kita. Lihat nih Rasulullah SAW, antum tahu sebab diturunkannya surat At-Tahrim. Kita harus banyak kenal tentang gimana Rasulullah SAW kita. Rasul kita, kekasih kita. Antum coba buka tafsir. Tafsir apa yang antum miliki? Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, tafsir Sufyan Tafasir, atau tafsir yang lainnya. Terutama tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan di situ sebab turunnya ayat At-Tahrim. Tahrim itu apa sih? Pengharangan. Kenapa dinamakan tahrim? Karena Rasulullah SAW, sebab turunnya ini kan Rasulullah SAW itu ya biasalah antara Sofiyah, antara Aisyah dengan Hafsah itu sepakat. Aisyah dengan istri Rasulullah SAW, Hafsah bintu Umar, putrinya Umar bin Khattab, sepakat. Kenapa ini sepakat? Apa yang disepakati? Jadi ada asal muasalnya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau ke rumahnya salah seorang dari istri beliau, tidak di rumahnya Hafsah, tidak di rumahnya Aisyah, tadi di istri yang lain, pasti minum madu. Pasti minum madu. Dan yang ada madunya itu ya di rumahnya istri yang lain, bukan di rumahnya Aisyah atau rumahnya Hafsah. Dan Aisyah tahu itu, gitu. Cemburu Aisyah ini ceritanya. Dan juga Hafsah, akhirnya sepakat dengan Hafsah. Nanti kalau Rasulullah SAW datang menemui kamu, Hafsah, atau menemui aku, kita katakan ya Rasulullah, wajidtu minka ra'ihatal maghafir. Kami mencium bau maghafir dari mulutmu ya Rasulullah. Maghafir ini sebuah tumbuhan, tumbuh di Jazirah Arab yang baunya kurang sedap ya ikhwan. Itu getahnya, dia memiliki getah. Maghafir itu ada getahnya. Dan getahnya itu yang nggak sedap. Apakah seperti getah karet Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Ana juga belum pernah lihat maghafir. Sebenarnya juga pengen sih gitu loh. Wisata-wisata yang khusus gitu ke Jazirah Arab tuh saya pengen gitu melihat kayak apa sih maghafir itu. Pohon zakum itu kayak apa sih? Ta'amul athim, makanannya orang-orang yang berdosa, yang disiksa di api neraka nanti. Zakum itu kayak apa sih? Itu ada di Jazirah Arab, ada. Biar lebih dekat lagi gitu maksudnya, Masya Allah. Ketika dengar ucapan dari Aisyah ini, Rasulullah SAW benar masuk ketemu Aisyah, langsung ya Rasulullah,
Ini wajib minka ra'iyatul maghafir. Aku mencium bau gak sedap dari mulutmu. Karena seperti maghafir. Rasulullah SAW dengar kata-kata ini terucap dari istrinya, orang yang paling dia cintai, yang paling dekat darinya. Dan baru satu-satunya orang yang mengatakan itu kepada beliau kalau gak sedap gitu. Kalau kita mungkin tiap hari dibilang istri kita. Tapi baru sekali ini Rasulullah SAW dibilang kayak gitu. Dan itu sebenarnya nggak ada baunya. Cuman ini trik aja. Tipu muslihat yang dibuat oleh Aisyah dengan ibunda kita Hafsah radhiyallahu taala anha. Langsung kaget tersentak Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mengatakan, "Wa ma syaribtu illa asalan." Wahai Aisyah, aku nggak konsumsi apa-apa, nggak makan apa-apa, cuma minum madu. Terus terang Rasulullah SAW. Cuma aku selama ini beliau nggak bicara tentang madu, nggak minum madu, nggak ngomong di hadapan Aisyah. Kali ini terus terang, aku nggak makan apa-apa, cuma minum madu. Cuma madu yang aku makan. Tambah panas Aisyah dengar kayak gitu. Akhirnya apa Rasulullah SAW? Wallahi la a'udu ilaihi abada. Demi Allah, aku tidak akan minum apa? Madu untuk selama-lamanya. Kenapa? Kenapa terucap kata-kata ini? Haram bagiku madu. Kenapa ya ikhwan? Gara-gara ada yang mengatakan baunya Rasulullah SAW nggak sedap. Padahal nggak tercium kecuali bau yang harum dari Rasulullah SAW. Kadang-kadang Aisyah radhiyallahu taala anha, karena iya tahu sendiri paling cemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini Rasulullah SAW. Dan ini penting, hendaknya kita harus jaga performa diri kita. Bau badan jaga, terutama ketika kita mau sholat. Masa sholat masih tercium bau jadi makanan-makanan tadi. Ini banyak durian di sini. Hati-hati juga. Makanya dilihat anak sholat jam berapa nanti. Gitu. Bisa mungkin untuk dihilangkan baunya, jangan sampai mengganggu orang sholat. Meskipun bau durian, meskipun bau apa? Durian. Apalagi bau jengkol, la haula wala quwwata illa billah. Pete, bau rokok, astagfirullahaladzim. Wallah ya ikhwan. Wallah ya ikhwan. Seringkali anak itu tidak kuat. Tidak kuatnya benar-benar terganggu diri saya dengan bau rokok itu. Sampai habis sholat pun saya kejar orangnya. Pak, maaf Pak, Bapak merokok ya? Iya. Baunya mengganggu saya sholat Pak. Takutlah pada Allah Pak. Saya tidak peduli saya. Tapi kebenaran ini kok disampaikannya ikhwan dengan hak, dengan mental kita ngomongnya. Orang tidak akan berani. Lihat wajah kita dengan penuh kesungguhan dan kejujuran dalam ngomong. Orang tidak akan berani, jemaah. Ini camkan benar-benar. Tidak usah takut sama orang. Hak sampaikan. Nasihatkan. Tegur tentunya dengan cara yang baik. Para ulama sampai memberikan fatwa. Kalau Anda terganggu dengan bau dalam sholat Anda, di kanan kiri Anda, dibolehkan kita pindah dalam kondisi sholat. Bayangin ini. Dibolehkan, bahkan dianjurkan kita pindah. Karena ruhnya sholat itu adalah kekhusyukan. Apa gunanya sholat kalau tidak ada apa? Tidak ada khusyuknya. Nanti kalau ditanya, kenapa Pak tadi pindah? Saya mencium bau rokok dari Bapak. Terus terang. Ini jadi pelajaran buat semuanya. Pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan saya sampaikan itu. Saya sampaikan itu. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang
Dan semoga ini jadi sebab dia mendapatkan hidayah. Allah doakan begitu. Nah, intinya hati-hati ya ikhwan. Tidak ada salahnya berarti kita kalau mau keluar ke masjid, cium dulu. Tidak ada salahnya. Bau, ganti dulu. Ganti baju dalam dulu. Atau mandi kalau perlu. Ini penting. Rasulullah SAW hadis yang sahih. Dengarkan ini. Man akala basalan aw thuman fala yuqarribu musallana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah. Sudah ada bawang putih, bawang merah itu dari zaman Rasulullah sudah ada jemaah. Tapi jengkol putih tidak ada pada waktu itu. Tapi dikiaskan. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan deket-deket dengan apa? Tempat sholat kami. Sesungguhnya malaikat itu tersakiti, terganggu dari hal-hal yang Bani Adam, anak manusia terganggu darinya. Malaikat juga terganggu ya. Hadisnya Muslim ini. Mau dibawa kemana hadis seperti ini? Makanya hendaknya kita takut kepada Allah. Seorang Muslim itu harus berhati-hati dalam makan. Berhati-hati dalam makan. Dan sebisa mungkin, makanlah apa yang disukai oleh Rasulullah SAW, yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu Nabi. Semuanya apa yang dia ucapkan adalah wahyu. Apa yang dia lakukan, aktivitas sehari-hari, bukan hal yang sia-sia. Beliau memilih makanan ini pasti ada faedahnya. Kenapa beliau makan kurma 7 butir dalam setiap pagi? Pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Kenapa Rasulullah SAW memilihkan kita olahraga, memanah, berenang, berkuda? Kenapa? Pasti ada manfaatnya. Sekarang terakhir baru ada orang berkomentar karena ada manfaat gini. Tidak usah kita komentar. Pasti apa yang beliau berikan terbaik buat kita. Kenapa Rasulullah SAW suka namanya qara? Labu. Labu, ikhwan. Labu. Dengan beraneka macam labu. Ada yang hijau, ada yang kuning. Rasulullah SAW suka qara. Suka labu ini. Buat sayur dan buat makanan beliau. Seringkali kalau makan dengan para sahabat, beliau seringkali mencari-cari qara. Cari-cari qara. Nah, dan sahabat ini rata nggak suka dengan qara, makanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aku ini dulunya orang nggak suka qara, deba, labu itu. Tapi setelah aku melihat Rasulullah SAW kalau makan sering mencari qara, fa'ahbabtuhu, aku juga suka dengan qara ini. Gara-gara Rasulullah SAW suka. Pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Kenapa beliau memilihkan kita untuk memakai minyak zaitun? Karena buahnya dijadikan lalapan. Pasti bermanfaat ya ikhwan, tidak sia-sia. Kenapa Rasulullah SAW dalam hadis sebutkan karena Rasulullah SAW yuhibbul asala wal halawa. Beliau itu suka madu dan manisan, yang manis-manis. Tapi ingat, manis ini jangan dikatakan gula, bukan. Ya antum gula ini. Belum ada gula pada zamannya Rasulullah SAW. Hal yang manis pada zamannya Rasulullah SAW cuma 2. Ya, hal yang manis pada zamannya Rasulullah SAW cuma 2. Apa akhi? Madu, kurma. Dan itulah yang mungkin dijadikan makanan atau diolah menjadi adonan, jadikan kue segala macam. Tapi bahannya itu. Yang jelas beliau menyukai madu dan halawa yang manis-manis. Dalam riwayat hulmun barid, manis tapi dingin. Jangan dipahami juga dingin pakai es. Enggak. Dingin maksudnya air tawar biasa, bukan dimasak. Bukan panas. Biasa ini, air biasa ini. Manis dan dingin. Bukan panas. Ini dalam hadis. Ternyata dengan datang sekarang ini di akhir zaman, ternyata Masya Allah, itu bermanfaat untuk kesehatan. Di antara cara minum madu yang bagus adalah dicampur dengan apa? Air.
Ya ikhwan, tidak ada yang sia-sia apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW sudah ada ayam. Sudah ada ayam, ikhwan. Ayam. Bukan burung, ayam. Sudah ada. Dalam hadis yang sahih, Barirah, budaknya Aisyah, Barirah. Pas Barirah keluar untuk kepentingan, ya mungkin disuruh oleh Aisyah atau disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memenuhi kebutuhan rumahnya Rasulullah SAW. Barirah sedang menjemur gandum. Menjemur gandum. Akhirnya pamitan kepada Aisyah, karena yang menjemur, yang menunggui gandum ini Barirah. Tapi karena keperluan dia tinggal dulu, nyuruh kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menunggu sebentar, hatta la yakulahu daj, biar nggak dimakan apa? Ayam. Tatkala Barirah ini balik ke rumah, Aisyah itu nunggu sambil tidur ya. Dan dimakani apa itu? Dimakan ayam akhirnya gandum tersebut. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Tapi ada tapinya. Rasulullah SAW nggak banyak mengonsumsi atau makan daging ayam. Tapi yang dipilih daging apa? Kambing. Kenapa kok dipilih? Pasti tidak sia-sia. Ini Nabi ya, ikhwan. Nabi ya, ikhwan, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau itu tidur di awal waktu, habis sholat Isya langsung, gak nunggu lama. Setelah selesai baca Al-Isra, sajadah Al-Mulk, ngobrol sebentar dengan istrinya, tidur. Di akhir sepertiga malam terakhir beliau bangun, sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hidupkan malamnya dengan bangun malam. Pasti tidur segera itu di malam hari pasti bermanfaat. Pasti. Dan beliau, kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak makan malam. Malam sudah nggak makan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum maghrib itu beliau sudah nggak makan. Disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah SAW yatanawalu ta'am wajibataini fil yawm. Beliau konsumsi makanan itu dalam sehari semalam cuma 2 kali, sallallahu alaihi wasallam. Ihdahuma tamar. 2 kali ini dalam sehari semalam ini, salah satunya cuma makan kurma. Yang kedua ini, makanan yang kedua ini tidak tahu makannya kapan, apakah habis duhur atau sebelum atau setelah asar, ya antara itu. Yang jelas bukan di malam hari. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini hal-hal yang nggak sunnah dianjurkan kita untuk melakukan. Enggak loh, ini hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan kita dianjurkan harus makan 2 kali, enggak. Tapi beliau makan seperti ini pasti bermanfaat. Dan ternyata apa? Riset kedokteran mengatakan tubuh ini sebenarnya cuma butuh 2 kali aja makan sehari semalam. Hukum asalnya begitu. Makanya banyak pembengkakan pada tubuh kita. Karena ya mungkin berlebihan kita. Intinya akhi, barakallahu fikum. Ya, kita belajar untuk mencintai Rasulullah SAW. Untuk kafah menerapkan sunnah pada kehidupan kita sebisa mungkin. Sekali lagi tadi saya katakan tidak boleh kita bertabarruk dengan apa yang tertinggal dari jasadnya Rasulullah SAW, seperti rambut, potongan kuku, dan yang lainnya setelah meninggalnya siapa? Rasulullah SAW. Dan tabarruk itu dilakukan sahabat kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Adapun sudah mati, tidak ada satupun yang mencari-cari bekas-bekas atau sendal atau bajunya terus dipajang, disimpan oleh sahabat, alat berkah, tidak ada. Sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu ta'ala, tidak ada ya akhwan.
Mau bukti. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika selesai meninggal, setelah meninggal Rasulullah SAW berapa lama begitu? Setelah Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha banyak kedatangan dari kalangan tabi'in, banyak didatangi kalangan tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang belum pernah lihat Rasulullah SAW. Banyak bertanya kepada Aisyah radhiyallahu tentang akhlaknya, kehidupan sehari-harinya. Banyak bertanya. Subhanallah. Pengen ditiru ya ikhwan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha masuk ke kamarnya dan mengeluarkan 2 helai pakaian. 2 helai pakaian. Al-qamis wal izar. Ini yang sering kita sampaikan. Pakaian atas, gamis, qamis, ya. Gamis, pakaian bawah atau yang biasa kita sebut dengan apa? Izar, sarung. Beliau menunjukkan di hadapan para sahabat dan juga para tabi'in. Beliau mengatakan alaihima kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pakai 2 helai pakaian inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meninggal dunia. Dicabut nyawanya dengan memakai 2 pakaian tersebut. Dilihat, rawi melihat pakaian itu kana khashinan, kainnya tebal dan kasar. Perawi hadis ini yang melihat kain itu tebal dan kasar. Habis itu gak ada sahabat atau tabi'in yang hadir. Ya Ummul Mukminin, kami pengen tabaruk dengan baju itu. Gak ada ya ikhwan. Gak ada. Ummul Mukminin, bolehlah anak pinjam 3 hari aja saya simpan di rumah saya, biar berkah rumah saya. Gak ada. Atau dikelilingkan, ayo dicium satu-satu, keliling. Ayo. Ya, 500.000 sekali cium. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Kebodohan yang nyata. Tidak ada ya ikhwan. Padahal itu ada sahabat, ada tabi'in, orang-orang yang paling besar cintanya kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun melakukan seperti itu. Nah, makanya tidak ada lagi tabaruk kepada selain Rasulullah. Tabaruk kepada orang soleh. Ada ustadz, kiai besar, kiai sepuh. Sisa minumnya setelah kiainya beranjak dari tempat duduknya, kayak orang berantem ikhwan untuk mendapatkan apa? Sisa minum kiai tersebut. Bukan diminum, dimasukkan ke sini karena sedikit, masukin semuanya. Berkah katanya. La haula wala quwwata illa billah. Hada min wasail syirik. Ini sarana-sarana yang bisa membawa orang kepada kesyirikan. Dan syirik di muka bumi ini pertama kali terjadi pada zamannya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh. Diawali atau sebab utama munculnya syirik di muka bumi ini, akhwan, ghulu fis salihin, melampaui batas dalam menyanjung dan mengagungkan orang saleh. Cium nggak cuma begini ya kawan, bolak-balik kawan ciumnya. Allah, 500, 1 juta. La haula wala quwwata illa billah. Oh bisa kaya kayak gitu cium bolak-balik 1 juta. La haula wala quwwata illa billah. Al-jahlu, kebodohan. Kemudian perkataannya Sa'ib bin Yazid, wa kuntu khalfa dhahrihi, dan aku berdiri di belakangnya Rasulullah SAW. Imma annahu qasada al-qiyam khalfahu liyanzura ila al-khatam alladhi rubbama yakunu qad sami'a anhu wa lam yarahu ba'd, aw qiyamuhu kana ittifaqan falam yaqsid an-nadhar lakinnahu lamma waqa'a nadaru alayhi. Nah, nggak tahu saat ini berdiri di belakangnya Rasulullah SAW itu memang spontan berdiri aja atau memang sengaja berdiri pengen lihat apa? Pengen lihat apa, ikhwan? Tanda kenabiannya Rasulullah SAW. Nggak tahu, yang jelas saya langsung berdiri di belakangnya Rasulullah SAW. Nah, fanadartu ilal khatami baina katifai, dan aku melihat stempel kenabian tersebut di antara kedua pundak Rasulullah SAW. Hadhil
hadhihi al-bayaniyah ala wajhi tahdid, ala wajhi tahdid, wa innama hiya ala wajhi taqrib. Antara kedua pundak ini tidak bisa dipastikan pas di tengah-tengah antara dua pundak, enggak. Ini hanya sekedar perkiraan yang dikatakan oleh saya. Ya kira-kira ya tengah-tengah antara dua bahu lah, gitu loh maksudnya. Bukan pas di tengah banget, enggak. Ya. Li'anna al-khatam lam yakun bainal katifayn tamaman, bal huwa 'ala al-katif al-aysar aqrab. Sudah saya sampaikan tadi. Karena bentuk karena posisi tanda kenabian ini enggak pas di tengah, tapi apa ikhwan? Lebih dekat kemana? Ke pundak apa? Kiri. Lebih dekat pada pundak kiri. Li'anna al-khatam lam yakun bainal katifayn tamaman, bal huwa al-asar aqrab. Kama dallat ala dzalika ad-dalail wa syawahid. Sebagaimana disebutkan dalam dalil dan riwayat-riwayat yang lain. Wala'alla min hikmati dzalika, Syekh Abdul Razak mengatakan, apa sih hikmahnya kok lebih dekat ke pundak kiri? Kama dzakara ba'du ahli al-'ilm anna hadzal mawdi' aqrab ila mawdi'il qalb. Ya, karena posisi ini lebih dekat dengan posisi jantung atau hati. Fa idza huwa mislu ziril hajjalah, dan bentuknya kata Sa'ib sebesar dan berbentuk besar kecilnya, dan bentuknya juga seperti telur apa? Merpati. Telur merpati tahu antum ya? Jarang mungkin kita lihat, atau lebih dekatnya seperti telur apa itu? Puyuh, ayo. Seperti itu kurang lebih. Dan warnanya warna kulit. Dan itu daging ya akhwan. Itu daging. عندما أراد هذا الحديث أن زر الحجلة معناه بيض الحجلة الطائر المعروف. يعدد هذا التفسير مجيء بعض الأحاديث بتشبيهه بيضة الحمامة كما سيأتي. وهو مقارب لبيضة الحجلة من حيث الحجم. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالحجلة ما يوضع على السرير مثل القبة، وأن المراد بالزر ما يوضع في عروته مثل المقبض والممسك، وهو قريب أيضا من حجم البيت المذكور. Nah, yang jelas hajalah ini nggak bisa kita artikan merpati ya sebenarnya. Emang sejenis merpati, tapi anak cari-cari di kamus itu nggak ketemu juga. Cuma disebutkan sejenis burung begitu aja. Tapi Syekh mengatakan hajalah ini sejenis burung merpati, karena merpati ini banyak jenisnya, ikhwan. Merpati ini banyak jenisnya. Tapi diberikan sifat di sini bahwasanya burung ini paruhnya dan kakinya berwarna merah. Paruh dan kakinya berwarna merah, dan dia dari jenis burung merpati. Seperti itu bentuk dan besar kecilnya tanda kenabian yang ada pada tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-17, An Jabir bin Samurah. Imam Tirmidzi menyebutkan sanadnya sampai Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huddatan hamra misla baitatil hamamah. Nah, ini dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya juga seperti riwayat ini. Jabir bin Samurah beliau mengatakan, aku pernah melihat tanda kenabian di antara kedua bahu Rasulullah SAW. Huddatan, daging yang menonjol berwarna kemerahan,
Warna apa? Kemerahan. Seperti baidatul hamamah, seperti telur merpati. Kalau dalam riwayat ini seperti telur merpati. Riwayatnya Sa'ib tadi, hadis yang pertama tadi, hadis yang ke-16 seperti zirul hajalah. Bukan lafadznya bukan hamamah. Kok ini lafadznya jelas-jelas merpati. Al-hamamah. Hamamah itu merpati ya ikhwan. Baidatil hamamah, telur merpati. Baidah itu telur. Baidah itu apa? Telur. Makanya jangan salah ucap loh ya. Ana mau tanya sama antum. Bahasa Arabnya kamar mandi apa? Bahasa Arabnya kamar mandi hammamun, pakai tasydid. Hammamun. Ila aina ya akhi? Ila al-hammam. Kemana akhi? Ila al-hammam. Jangan jawab, ila aina ya akhi? Ila al-hammam. Salah nanti ucapnya. Jangan salah ucap. Dan tasydid ini termasuk dari harakat atau pengucapan yang berat untuk diucapkan untuk kelas orang Indonesia. Tasydid termasuk di antara perkara-perkara yang susah untuk dibiasakan bagi lisannya orang Melayu, orang Indonesia. Karena tidak ada dalam huruf-huruf kita yang ada kayak gitu, itu nggak ada. Ada pun juga jarang sekali terucap. Sehingga itu mempengaruhi susahnya lidah kita untuk ada tekanan-tekanan. Tasydid untuk ditekankan, untuk tasydid itu kan ada penekanan. Ada kayak gitu ya. Di antara ini hammamun. Jangan ucapkan hamam. Kalau hamam artinya apa? Merpati. Hamam, merpati. Hammamun, kamar mandi. Baidatul hamamah. Baidatul hamamah. Sebesar telur merpati. Naam. Wa idza humisat bil yadi taharrakat. Tadi disebutkan di situ bentuknya ghuddatan. Ghuddatan itu yakni daging yang menonjol. Nah, daging yang menonjol kalau ditekan atau kalau dipegang itu dia goyang, dia daging itu. Daging ini kalau dipegang ini goyang. Jadi bukan kayak tai lalat, bukan ikhwan. Tanda ini bukan kayak tai lalat, benar-benar dia tonjolan daging. Kayak keluar begitu. Besarnya sudah kita jelaskan tadi. Dan kalau dipegang dia goyang, taharakat, bergerak. Maksudnya ya benar-benar tonjolan kayak seperti telur itulah, gitu lah. Nempel di tubuhnya Rasulullah SAW. Hamra, warnanya kemerahan. Nah, dan ini bisa dibenarkan karena kulitnya Rasulullah SAW, masih ingat warna kulitnya Rasulullah SAW apa? Putih, masyrubatun bil humrah, bercampur dengan apa? Kemerahan. Putih kemerahan. Kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat menyebutkan, yudkaru fi ba'd riwayat annahu syamatun sauda, seperti tai lalat yang hitam warnanya. Syamatun khadra, ada yang mengatakan seperti tai lalat tapi warnanya hijau. Wa nahwi dzalika, ini semuanya riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang mengatakan kok tanda kenabian itu warnanya hitam atau hijau. Daging tadi, tonjolan daging tadi warnanya hitam atau warnanya hijau, ini semuanya tidak sahih. Tidak benar riwayatnya. Yang benar adalah yang kita sampaikan tadi. Riwayat Tirmidzi
memang riwayat Imam Tirmidzi yang baru saja kita baca, ini oleh Syekh Abdul Razak mengatakan dalam sanadnya riwayat Imam Tirmidzi ini ada kelemahan. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi itu ada kelemahan, tapi Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya seperti itu. Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan juga tanda-tanda kenabian atau stempel kenabian seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Lafadznya ra'aitul khatama 'inda katifihi misla baydatil hamamati yushbihu jasadahu. Ini lafadznya Muslim. Jabir bin Samurah mengatakan, ini lafadznya Muslim, aku pernah melihat tanda-tanda kenabian yang ada dalam tubuhnya Rasulullah SAW, yang ada di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam atau di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti telur merpati yang warnanya menyerupai kulit beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat Muslim. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang bertanya ikhwan sampai di sini? Ada yang bertanya sampai di sini? Baik, fadhal akhi. Tidak dengar saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai batas mana kita itu bisa pindah tanpa membatalkan sholat? Misalnya kita terganggu dengan orang yang sebelah kita kena bau. Adapun gerakan dalam sholat sejauh mana gerakan itu bisa membatalkan, Ustaz? Kalau gerakan itu dibutuhkan, harus kita bergerak menolong anak yang jatuh, ada ular kalajengking lewat depan kita. Kalau itu benar-benar dibutuhkan, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Kalau benar-benar dibutuhkan. Yang dilarang itu gerakan yang tidak dibutuhkan. Bisa-bisa itu bisa membatalkan sholat. Tidak dibutuhkan. Itu bisa membatalkan sholat. Selama benar-benar kita butuh untuk pindah dan kita nggak bisa khusyuk dalam sholat kita, benar-benar nggak bisa khusyuk. Sampai Anda mendapatkan tempat yang lain. Bergeraklah, sambil cari tempat, mungkin bisa mundur atau ke samping, tidak ada masalah. Tidak ada batasannya. Kok itu benar-benar itu dibutuhkan. Banyak riwayat tentang itu. Banyak yang riwayat seperti itu. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah sholat ya ikhwan. Masya Allah, cerita tentang Rasulullah SAW itu indah, gak ada bosannya. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau suatu hari mau keluar sholat. Kan rumah beliau dengan masjid kan tinggal pintu aja, dibatasi cuman dinding aja. Keluar dari kamarnya Aisyah langsung ke masjid. Dan antara kamar dengan masjid itu ada sitar, ada pintu dan ada hijabnya begitu dari kain. Biasanya Bilal bin Rabah, Bilal itu habis azan itu beliau ngambil posisi di situ sambil sholat nafilah itu, ngambil posisinya dekat pintu itu
sambil ngawasi apa ya? Kenapa kok Bilal milih tempat itu, ngambil posisi di depan pintu keluar masuknya Rasulullah SAW? Hah? Kenapa Bilal ngambil posisi di situ? Nunggu Rasulullah SAW apa? Keluar dari rumahnya, masuk masjid, langsung qomat Bilal begitu. Langsung qomat. Kok Rasulullah SAW masuk, langsung qomat sama Bilal. Bilal langsung qomat itu. Itu sudah seperti itu ya. Jadi yang ditunggu adalah Rasulullah SAW. Suatu hari Bilal ini nunggu Rasulullah SAW keluar. Yang keluar itu Umamah sama Rasulullah SAW. Umamah itu anaknya Zainab, putrinya Zainab. Zainab itu adalah putrinya Rasulullah SAW, anak perempuan yang paling besar. Zainab bintu Rasulullah SAW. Suaminya Abul As itu. Kisah cinta Abul As dengan Zainab ini luar biasa. Panjang kalau mau dibahas. Umamah ini adalah cucunya Rasulullah SAW. Ketika keluar, Umamah ini narik bajunya Rasulullah SAW, narikin bajunya Rasulullah SAW, maksudnya ikut sholat gitu. Bila lihat Umamah narik bajunya Rasulullah SAW, nggak jadi apa, nggak jadi, bingung dia, ini komat atau enggak ya, komat atau enggak kok, nggak biasa Rasulullah SAW bawa anak kecil gitu. Akhirnya Rasulullah SAW dan Zainab, Masya Allah, dari dalam rumah Zainab narik Umamah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Zainab, da'iha, khaliha, biarin dia. Da'iha, biarin dia, biarin. Ikut biarin dia. Kan tidak enak mungkin Zainab takut ganggu sholatnya Rasulullah SAW. Dan Bilal pun juga bingung, canggung mau qomat ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, hakim ya Bilal, kumandangkan adzan. Maksudnya qomati ya Bilal. Qomat, sholat Rasulullah SAW. Sambil gendong siapa? Umamah. Gendong, sholat. Dan ketika beliau mau sujud atau mau rukuk dan sujud, beliau taruh itu siapa? Umamah. Ketika bangkit lagi dari sujudnya, berdiri, digendong lagi itu. Ini kan gerakan. Ini gerakan. Dan tidak cuma itu aja. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah juga sholat, tengah-tengah sholat melepas sendalnya, tiba-tiba melepas sendalnya, dilepas sendalnya. Sahabat melihat Rasul ini sholat duhur kalau nggak salah, sholat duhur dulu sholat asar. Sahabat melihat Rasulullah SAW lepas sendal dalam ketika sholat, lepas semuanya ya kawan. Masya Allah. Ketika sholat Rasulullah SAW mengatakan, malakum takhla'una ni'alakum. Ngapain kalian itu lepas sendal kalian? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, inna ra'ainak takhla'u ni'al na'laka fi sholatika fakhla'na. Inilah kesetiaannya para sahabat dalam hidup langsung mengamalkan dan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami tadi lihat engkau lepas sendal, kami jaga keturunan, padahal tidak tahu apa sebabnya. Akhirnya dijawab Rasulullah SAW, fa inna Jibril atani wa akhbarani bi anna fi na'li adan. Tadi Jibril ketika aku salat datang kepadaku dan menyampaikan kalau di sendalku ada najis, maka aku lepas. Subhanallah. Sahabat asal ikut-ikutan aja, gak peduli itu. Yang penting yang dilakukan Rasulullah diikuti sudah. Tahu tidak tahu. Padahal kan sebenarnya nggak perlu diikuti ini, nggak perlu. Tapi ini lihat bagaimana besarnya ketundukan dan patuhnya, kesetiaannya para sahabat Rasulullah SAW. Banyak ya akhi. Selama itu dibutuhkan, tidak ada batasan. Allah Taala. Ada yang bertanya? Akhwat, tidak ada yang bertanya?
Nggak usah pakai kalau nggak bisa. Fadhal. Suaranya yang keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Rasulullah SAW, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, tidak mewajibkan siwak, tidak mewajibkan siwak kepada umatnya. Tadi kan sabdanya kan, kalau seandainya aku tidak takut membebani umatku, pasti akan aku apa? Wajibkan mereka memakai siwak ketika setiap mau sholat atau ketika mau wudhu. Kalau tidak takut membebani, berarti ini tidak wajib. Karena Rasulullah SAW kalau diwajibkan akan membebani umat. Kalau tidak ada siwak gimana kayak kita di Indonesia ini? Masa harus ya, impor dari Pakistan, Saudi Arabia mungkin. Kan berat kan? Makanya ini cuman afdhaliyatus sunnah atau sunnah yang amat dianjurkan. Sunnah yang amat dianjurkan adalah pakai siwak. Siwak ini jujur aja ada kitab akhi. Siwak, judulnya itu siwak. Faidahnya itu sampai ditulis ada 100 sekian, ratusan manfaat dari siwak. Bukan cuma mengharumkan bau mulut, tidak. Siwak ini ya ikhwan, kok anak sebenarnya nggak butuh bau. Kalau anak pakai siwak itu yang anak cari bukan kalau anak ya, karena ada 100 faidah. Di antara faidahnya memakai siwak ya ikhwan, dafi'un ala dzikr, memotivasi kita untuk senantiasa lidah ini berzikir kepada Allah. Yang kedua, menjauhkan kita dari lahu, dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Wallah, bisa dicoba untuk dibuktikan aja, nggak usah ini benar atau enggak, buktikan aja. Ya, baru pakai siwak. Dan anak belum pernah mendapati toothpaste, apa itu? Odol, pasta gigi. Anak belum pernah mendapati pasta gigi semahal apapun, sehebat apapun yang bisa nandingi siwak. Saya pernah mengadakan uji coba pada diri saya sendiri. 3 bulan anak nggak pakai sikat gigi. Anak beli waktu itu pas pulang dari haji, anak beli banyak itu ya. Tahun 2005 anak pulang haji. Masih muda anak. Anak bawa banyak lah pokoknya, banyak berpak-pak itu siwak. Pokoknya anak sudah azam nggak akan pakai sikat gigi lagi. Subhanallah, ajib ya ikhwan. Jadi kerak-kerak gigi itu rontok semuanya ikhwan. Anak pakai masuk ke bulan yang kedua, kerak gigi itu yang batu-batu nempel itu rontok semuanya ikhwan. Ajib jiddan, padahal itu bersihkannya harus pakai alat itu kok di dokter gigi. Itu rontok, benar-benar rontok, bersih gigi ini, ajib. Dan jauh kita dari sia-sia, nggak suka banyak bicara yang ini yang saya rasakan. Motivasi kita untuk baca Al-Quran, zikir pada Allah Subhanahu. Ini yang anak butuhkan di sini. Belum lagi dia akan bersihkan, membunuh kuman, bahkan melancarkan pencernaan. Banyak ya. Ibnu Qayyim masuk ucapan yang memiliki banyak komentar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala masalah siwak. Kayaknya ada buku judulnya siwak, tapi kayak bahasa Arab, tidak tahu udah diterjemahkan atau belum.
Ada ratusan faedah dari siwak itu. Jadi nggak benar kok cuma hanya untuk mengharum wajah, mengharumkan bau mulut aja. Enggak. Kok gitu anak pakai permen aja lah. Bahkan ada yang lebih parah sekarang. Mengharumkan bau mulut dengan apa? Dengan apa? Wafe itu. Pakai bau, pilih-pilih kan baunya. Pakai bau orange atau strawberry. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ini haram. HP itu kan haram. Anak-anak muda sekarang pakai itu. Tapi ada yang bau-baunya, jemaah. Rasa-rasanya, taste-nya itu macam-macam gitu. Biar bau mulutnya bau seger katanya. Astagfirullahaladzim. Haram. Ini dukhon, ini nggak jauh beda dengan rokok, membahayakan kesehatan. Nggak bisa digantikan dengan permen. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuman ya karena kita susah untuk mendapatkan ini, dan ini pun juga tidak wajib, sunnah, dan masih bisa mungkin sebagai penggantinya, meskipun belum nggak sepenuhnya sebagai pengganti, adanya pasta gigi, adanya sikat gigi sekarang ini. Nah, tapi siwak secara keutuhannya tidak bisa digantikan atau nggak bisa ditandingi dengan pasta gigi dan yang lainnya yang ada di sekitar kita. Ini yang anak rasakan, yang pernah anak juga alami. Saya bukan baca kitabnya, tapi saya benar-benar membuktikan setelah saya baca buku itu. Jadi setelah saya baca kitab itu, Masya Allah faedahnya luar biasa, sehingga kita berazam untuk menggunakan siwak. Alhamdulillah di tempat kita, di toko-toko tertentu sudah ada banyak siwak. Kalau antum ada rezeki, nggak mahal juga siwak, belilah ya ikhwan, biar juga kita tidak meninggalkan sunnah ini secara mutlak. Nah, kadang-kadang pakailah, nah, dan rasakan tadi banyak pakai siwak, insya Allah akan mendorong kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan dari hal yang sia-sia. Allah ta'ala alam. Cukup ya ikhwan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.